Dalam hidup ini, semua orang pasti pernah memimpikan penghasilan yang besar, stabil, dan terus meningkat seiring waktu. Tapi kenyataannya, tidak semua orang bisa mewujudkan impian itu. Bahkan, ada banyak orang yang sudah bekerja keras setiap hari, namun penghasilannya tetap stagnan, tidak berubah dari bulan ke bulan, atau bahkan menurun tanpa sebab yang jelas. Fenomena ini bukan hal yang langka. Justru sebaliknya, ini sangat umum terjadi. Banyak orang merasa bingung, frustrasi, dan mulai menyalahkan keadaan. Mereka berpikir mungkin karena gaji di Indonesia memang kecil, atau karena nasib belum berpihak. Padahal, dalam banyak kasus, penghasilan yang tidak kunjung meningkat bukan hanya karena faktor eksternal. Seringkali, penyebab utamanya justru berasal dari dalam diri sendiri. Salah satu penyebab paling mendasar adalah tidak adanya kesadaran akan nilai diri. Banyak orang yang meremehkan kemampuannya sendiri. Mereka terlalu fokus pada kekurangan dan tidak menyadari potensi besar yang sebenarnya bisa dikembangkan. Ketika seseorang merasa dirinya tidak berharga, ia cenderung menerima apapun yang ditawarkan kepadanya, termasuk gaji yang jauh dari layak. Ini juga berkaitan erat dengan pola pikir. Pola pikir miskin, atau yang biasa disebut dengan mindset kekurangan, adalah musuh terbesar dalam hal keuangan. Orang yang memiliki pola pikir ini cenderung takut mengambil risiko, takut mencoba hal baru, dan selalu merasa uang akan habis. Akibatnya, mereka enggan berinvestasi pada diri sendiri, tidak berani membuka usaha, atau bahkan sekadar belajar keterampilan baru yang bisa mendongkrak pendapatan mereka. Banyak juga yang terlalu nyaman dengan zona aman. Mereka merasa posisi sekarang sudah cukup, meskipun sebenarnya tidak puas. Mereka menolak tantangan, menolak peluang, dan akhirnya hanya berjalan di tempat. Ketika orang lain berlari mengejar mimpi dan belajar hal-hal baru, mereka hanya menunggu keajaiban datang sambil mengeluh. Ada pula yang terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Bangun pagi, kerja, pulang malam, lalu tidur. Hari demi hari berlalu tanpa ada refleksi, tanpa ada evaluasi. Mereka tidak pernah bertanya pada diri sendiri, apakah yang mereka lakukan saat ini benar-benar mendekatkan mereka pada tujuan keuangan yang diinginkan. Mereka hanya mengikuti arus, tanpa arah yang jelas. Selain itu, tidak adanya target yang spesifik juga menjadi penyebab kenapa penghasilan tidak pernah naik. Jika seseorang tidak tahu ingin mencapai apa, maka tidak ada dorongan kuat untuk berjuang. Ia hanya hidup untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Target yang jelas adalah bahan bakar yang akan mendorong seseorang untuk terus belajar, berusaha, dan melangkah lebih jauh. Kebiasaan buruk dalam mengelola uang juga tidak bisa diabaikan. Banyak orang berpikir bahwa masalah mereka adalah kurang penghasilan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kebocoran dalam pengeluaran. Mereka boros, tidak disiplin, dan tidak memiliki perencanaan keuangan. Akibatnya, meskipun penghasilan bertambah, tetap saja tidak terasa karena langsung habis. Lalu, ada juga yang terlalu sibuk mengejar uang instan. Mereka tergoda dengan skema cepat kaya, investasi bodong, atau bisnis musiman yang tidak berkelanjutan. Mereka melupakan prinsip dasar bahwa penghasilan yang stabil dan meningkat itu dibangun dengan proses, bukan hasil instan. Ketika mereka gagal, mereka bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kepercayaan diri. Kurangnya kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi juga menjadi penghambat besar. Banyak orang yang sebenarnya sudah layak untuk mendapatkan gaji lebih tinggi, tetapi tidak tahu cara menyampaikan nilainya. Mereka diam, menerima apa adanya, dan akhirnya tidak pernah mendapat kenaikan gaji yang sepadan dengan kontribusi mereka. Lebih jauh lagi, tidak adanya jejaring atau koneksi juga bisa memperlambat peningkatan penghasilan. Dalam dunia kerja maupun bisnis, siapa yang kamu kenal seringkali lebih penting daripada apa yang kamu tahu. Orang yang pandai membangun relasi cenderung lebih cepat mendapatkan peluang, pekerjaan baru, atau rekan bisnis yang mendukung pertumbuhan keuangannya. Namun, semua hal ini bukan akhir dari segalanya. Justru dari sini, kita bisa mulai memperbaiki. Dengan mengenali penyebab-penyebab ini, kita bisa membuat langkah-langkah konkret yang membawa perubahan nyata. Dan perubahan itu dimulai dari satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bisa berubah. Kesadaran bahwa kamu pantas mendapatkan lebih. Kesadaran bahwa kamu tidak harus selamanya berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Dan yang paling penting,
Kesadaran bahwa peningkatan penghasilan bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal strategi, pola pikir, dan arah yang tepat. Karena itu, mari kita bahas satu persatu penyebab yang membuat penghasilanmu sulit meningkat dengan cepat. Kita akan membedahnya dari berbagai sudut pandang, membahas contoh-contoh nyata, dan memberikan pemahaman mendalam agar kamu bisa mulai mengambil langkah yang tepat. Pertama, kita akan membahas lebih dalam soal pola pikir. Ini adalah fondasi dari segalanya. Tanpa pola pikir yang benar, sekeras apapun usaha yang kamu lakukan, hasilnya akan tetap jauh dari optimal. Pola pikir menentukan cara kamu melihat dunia, cara kamu menilai dirimu sendiri, dan cara kamu merespons setiap peluang yang datang. Orang dengan pola pikir tertutup cenderung merasa bahwa kemampuannya sudah mentok. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa belajar hal baru atau berkembang. Mereka takut mencoba, takut gagal, dan akhirnya hanya berputar-putar di tempat yang sama. Sebaliknya, orang dengan pola pikir berkembang akan terus mencari cara untuk menjadi lebih baik. Mereka belajar, mencoba, gagal, lalu bangkit lagi. Bayangkan dua orang dengan latar belakang yang sama, pengalaman yang sama, dan usia yang sama. Yang satu selalu merasa cukup dan tidak ingin repot, sedangkan yang satu lagi terus belajar, membaca buku, ikut pelatihan, dan mencoba proyek-proyek baru. Dalam waktu 5 tahun, kira-kira siapa yang penghasilannya lebih tinggi? Perbedaan itu bukan karena keberuntungan, tapi karena pola pikir. Dan pola pikir bisa diubah. Caranya adalah dengan membuka diri pada pengetahuan baru, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Kamu tidak bisa mengendalikan ekonomi global, kamu tidak bisa mengendalikan kebijakan pemerintah, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespon semuanya. Kamu bisa memilih untuk belajar skill baru. Kamu bisa memilih untuk bekerja lebih cerdas. Kamu bisa memilih untuk mencari peluang baru yang lebih menjanjikan. Dan ketika kamu mulai berpikir seperti itu, kamu akan mulai melihat hasil yang berbeda. Kamu akan mulai menemukan jalan yang sebelumnya tidak terlihat. Kamu akan mulai menemukan orang-orang yang bisa membantumu berkembang. Dan perlahan tapi pasti, penghasilanmu akan mulai naik. Namun tentu saja, mengubah pola pikir tidak cukup hanya satu malam. Ini proses. Tapi proses ini harus dimulai sekarang juga, karena waktu tidak pernah menunggu. Setiap hari yang kamu habiskan dengan pola pikir lama, adalah hari yang kamu buang untuk masa depanmu sendiri. Selain pola pikir, hal berikutnya yang sangat mempengaruhi peningkatan penghasilan adalah kualitas keterampilan yang dimiliki. Banyak orang mengeluh karena gajinya tidak naik-naik. Padahal selama bertahun-tahun mereka tidak pernah mengembangkan skill baru. Dunia terus berubah. Permintaan pasar berubah. Teknologi berkembang. Tapi jika kita tetap di tempat, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu. Kita bisa bayangkan seorang pekerja kantoran yang sejak awal hanya bisa menggunakan satu jenis perangkat lunak. Dia tidak belajar hal baru, tidak mengembangkan kemampuan komunikasi, tidak mencoba bidang lain. Sementara rekan kerjanya rajin mengikuti pelatihan, belajar bahasa asing, dan mencoba tanggung jawab tambahan. Dalam 5 tahun, pasti ada perbedaan mencolok, bukan hanya dalam posisi, tapi juga dalam penghasilan. Meningkatkan keterampilan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Di zaman sekarang, keterampilan itu adalah aset. Dan yang lebih penting, keterampilan itu bisa dipelajari siapa saja, kapan saja, tanpa harus menunggu orang lain. Bahkan dari rumah, kita bisa belajar apapun. Internet menyediakan jutaan sumber belajar gratis maupun berbayar. Tinggal kita mau atau tidak. Sayangnya, banyak orang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, sampai lupa mengembangkan diri. Mereka berpikir bahwa waktu yang mereka miliki sudah habis untuk bekerja. Tapi sesungguhnya, yang mereka butuhkan bukan waktu lebih banyak, tapi prioritas yang lebih jelas. Kalau kita tidak punya waktu 1 jam sehari untuk belajar hal baru, berarti kita sedang menyabotase masa depan kita sendiri. Lalu, ada juga masalah lain yang sering luput dari perhatian. Tidak adanya perencanaan keuangan pribadi yang jelas. Banyak orang berpikir bahwa penghasilan akan naik seiring waktu, padahal itu tidak selalu terjadi. Bahkan, tanpa pengelolaan yang baik, penghasilan yang naik bisa terasa tetap sama atau malah makin menekan. Orang yang tidak memiliki rencana keuangan akan cenderung konsumtif. Begitu gaji naik, gaya hidup ikut naik.
Dulu naik motor, sekarang harus punya mobil. Dulu makan sederhana, sekarang harus di restoran mewah. Padahal, kalau pengeluaran naik lebih cepat dari penghasilan, maka hasil akhirnya tetap saja minus. Tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan ujung-ujungnya tetap merasa kekurangan. Penting untuk mulai merancang tujuan keuangan secara sadar. Misalnya, target tabungan tahunan, jumlah investasi yang harus dimiliki, atau target penghasilan sampingan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang jelas, kita jadi tahu arah yang dituju. Dan ketika kita tahu arah, kita jadi lebih fokus dan disiplin dalam mencapainya. Hal lainnya yang sering membuat penghasilan sulit meningkat adalah kurangnya rasa tanggung jawab terhadap perkembangan karir sendiri. Banyak orang menyerahkan nasib sepenuhnya pada perusahaan, atasan, atau sistem yang ada. Mereka tidak aktif bertanya, tidak mencari tantangan baru, dan hanya menunggu dipromosikan. Padahal dunia kerja tidak selalu memberikan penghargaan kepada mereka yang pasif. Kita harus menjadi pemilik atas karir kita sendiri. Kita yang harus aktif mengevaluasi posisi sekarang, mengukur kontribusi kita, dan mencari tahu apa yang bisa ditingkatkan. Jangan menunggu orang lain mengatakan bahwa kamu layak mendapatkan kenaikan gaji. Tapi bangunlah bukti yang membuat siapapun tidak bisa menyangkal bahwa kamu pantas mendapatkannya. Terkadang, penyebab penghasilan stagnan juga datang dari ketakutan yang tidak disadari. Takut gagal, takut keluar dari pekerjaan lama, takut memulai usaha sendiri, takut menghadapi penolakan, dan 1000 macam ketakutan lainnya. Ketakutan ini sering menyamar menjadi alasan-alasan logis, padahal sejatinya adalah hambatan dalam berpikir. Ketika seseorang merasa takut mengambil langkah besar, dia akan selalu mencari alasan untuk tetap tinggal di zona nyaman. Dia akan berkata, nanti dulu, atau saya belum siap, atau saya tidak cukup pintar. Padahal, tidak ada waktu yang benar-benar sempurna untuk memulai. Semua orang memulai dalam keadaan tidak siap, tapi hanya mereka yang berani yang akan berhasil melangkah lebih jauh. Selain takut, ada pula kebiasaan menunda. Menunda belajar, menunda membuat rencana, menunda mengambil keputusan penting. Kebiasaan ini pelan-pelan mencuri waktu produktif kita. Kita merasa masih punya banyak waktu, padahal hari demi hari berlalu tanpa ada kemajuan berarti. Dan ketika akhirnya sadar, kita sudah tertinggal jauh dari orang lain yang lebih disiplin dan berani bertindak. Kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat juga menjadi faktor penting dalam peningkatan penghasilan. Orang yang cepat menangkap peluang dan segera bertindak, biasanya akan mendapatkan hasil lebih banyak. Sementara mereka yang terlalu lama berpikir, menganalisis, dan mempertimbangkan, seringkali ketinggalan momen terbaik. Namun, bertindak cepat tidak sama dengan bertindak gegabah. Ini tetap butuh analisa. Tapi yang penting adalah keseimbangan antara berpikir dan bertindak. Jangan sampai kita terjebak dalam perencanaan terus-menerus tanpa pernah mengeksekusi apapun. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, lingkungan pergaulan. Lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir, cara melihat dunia, bahkan ambisi yang kita miliki. Jika kita berada di lingkungan yang pesimis, tidak produktif, dan suka mengeluh, maka perlahan-lahan energi kita juga akan ikut menurun. Sebaliknya, jika kita berada di antara orang-orang yang ambisius, terus berkembang, dan mau berbagi ilmu, maka semangat kita juga akan terpacu. Kita akan terdorong untuk menjadi lebih baik, lebih cerdas, dan lebih berani mengambil peluang. Maka dari itu, perhatikan siapa saja orang yang paling sering kamu ajak bicara, berdiskusi, atau bekerja sama. Karena mereka secara tidak langsung membentuk dirimu. Lingkungan juga menciptakan peluang. Seringkali, kenaikan penghasilan terjadi bukan karena kita berubah, tapi karena kita bertemu dengan orang yang membuka jalan baru. Koneksi, relasi, dan jejaring adalah bagian dari aset tak terlihat yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Dan akhirnya, mari kita bicara soal kejelasan tujuan. Banyak orang yang hidup tanpa tahu apa sebenarnya yang ingin mereka capai. Mereka hanya mengikuti arus, berharap suatu hari akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Tapi harapan tanpa arah itu sama saja seperti berlayar tanpa kompas. Tidak tahu kemana akan sampai. Kita harus mulai dengan pertanyaan, berapa penghasilan yang saya inginkan dalam 1 tahun ke depan? Apa saja langkah konkret untuk mencapainya?
Apa saja yang harus saya pelajari? Siapa yang bisa membantu saya? Apa yang harus saya korbankan untuk mencapainya? Semakin jelas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, semakin besar kemungkinan kita mencapainya. Dan yang lebih penting, setelah tujuan itu dibuat, kita harus menjadikannya komitmen, bukan sekadar wacana. Banyak orang punya rencana besar, tapi berhenti di tengah jalan. Mereka tidak tahan dengan proses, tidak sabar menunggu hasil, dan akhirnya kembali ke kebiasaan lama. Padahal, setiap pencapaian besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Banyak orang yang mengira bahwa bekerja lebih lama akan otomatis membuat penghasilan mereka bertambah. Padahal, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Waktu kerja yang panjang tidak selalu sebanding dengan hasil yang besar. Justru seringkali, mereka yang bekerja paling keras justru mendapatkan bayaran paling kecil. Mengapa begitu? Karena mereka hanya fokus pada jumlah jam kerja, bukan pada nilai yang mereka berikan. Inilah perbedaan antara bekerja keras dan bekerja dengan cerdas. Orang yang bekerja keras bisa saja menghabiskan 10 jam sehari menyelesaikan tugas-tugas rutin. Tapi orang yang bekerja dengan cerdas akan mencari cara bagaimana menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu lebih singkat, dengan hasil yang lebih maksimal, dan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Kunci dari bekerja dengan cerdas adalah memahami bahwa dalam dunia kerja atau bisnis, yang paling dihargai adalah kontribusi, bukan hanya kehadiran. Seberapa besar dampak yang bisa kamu berikan? Seberapa banyak masalah yang bisa kamu selesaikan? Seberapa penting peranmu dalam proses yang lebih besar? Misalnya, dalam sebuah perusahaan, ada karyawan yang hanya mengikuti perintah. Ia menunggu arahan, baru bergerak. Tapi ada juga karyawan yang proaktif, mencari solusi, membuat inisiatif, dan bahkan menciptakan peluang baru bagi perusahaan. Tentu saja, karyawan yang kedua akan lebih cepat naik jabatan, atau bahkan dilirik oleh perusahaan lain dengan penawaran yang lebih besar. Itulah mengapa penting untuk terus berpikir, bagaimana saya bisa menciptakan nilai lebih dari pekerjaan saya sekarang? Apa yang bisa saya lakukan agar atasan, klien, atau pelanggan merasa lebih terbantu, lebih puas, dan lebih percaya pada saya? Karena disitulah letak kunci peningkatan penghasilan. Kemudian, kita juga perlu menyentuh satu faktor penting lainnya, kurangnya kejelasan branding diri. Dalam dunia profesional dan bisnis, branding pribadi adalah aset yang sangat kuat. Branding bukan sekadar tampilan luar atau gaya berpakaian, melainkan persepsi yang orang lain miliki tentang kita. Apakah kita dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya? Apakah kita dikenal sebagai ahli di bidang tertentu? Atau kita hanya terlihat biasa-biasa saja? Ketika seseorang memiliki personal branding yang kuat, maka tawaran pekerjaan, proyek, atau kerjasama akan lebih mudah datang kepadanya. Orang akan mencari, bukan sekadar menunggu. Dan itu secara langsung berpengaruh pada peningkatan penghasilan. Misalnya, seorang freelancer yang punya portofolio jelas, kehadiran online yang rapi, dan testimoni klien yang positif, tentu akan lebih mudah menaikkan tarif jasanya. Sementara freelancer lain yang tidak punya jejak digital apapun, meskipun punya kualitas kerja yang sama, akan lebih sulit dipercaya. Maka dari itu, penting sekali membangun kehadiran profesional, baik secara offline maupun online. Mulailah dari hal sederhana, seperti memperbarui profil LinkedIn, menulis konten yang relevan di media sosial, membagikan pengetahuan, dan terlibat dalam komunitas bidangmu. Semakin dikenal, semakin besar kemungkinan penghasilanmu ikut meningkat. Kemudian, kita juga tidak bisa menutup mata dari satu penyebab yang sering tidak diakui, rasa malas yang terselubung. Kadang rasa malas tidak muncul dalam bentuk tidur seharian, tapi ia muncul dalam bentuk penundaan yang berulang, ketidakmauan belajar hal baru, atau sikap pasif dalam mencari peluang. Rasa malas ini begitu halus, sehingga seringkali kita tidak menyadarinya. Orang yang malas tidak selalu terlihat lemah. Kadang justru mereka terlihat sibuk, tapi sibuk dengan hal-hal yang tidak membawa kemajuan. Mereka merasa sudah bekerja, padahal yang mereka lakukan hanyalah mengulang rutinitas lama tanpa ada peningkatan kualitas. Ini adalah bentuk kemalasan yang paling berbahaya, karena terlihat aktif, tapi sebenarnya stagnan. Untuk mengatasinya, kita perlu menanamkan disiplin. Disiplin artinya melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika tidak sedang ingin melakukannya. Disiplin bukan tentang motivasi sesaat,
tapi tentang komitmen jangka panjang. Dan semakin disiplin seseorang, semakin cepat dia akan melihat hasil dari usahanya. Kita juga perlu membahas tentang pentingnya memiliki sumber penghasilan lebih dari satu. Di zaman sekarang, sangat berisiko jika kita hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Karena saat sumber itu bermasalah, seluruh kehidupan keuangan bisa ikut goyah. Maka dari itu, semakin dini seseorang mulai membangun penghasilan tambahan, semakin aman keuangannya. Sumber penghasilan tambahan tidak harus langsung besar. Bisa dimulai dari hal kecil, seperti menjual jasa, membuka toko online, menjadi afiliasi produk digital, atau bahkan membuat konten yang bisa dimonetisasi. Yang penting bukan besarnya hasil di awal, tapi keberlanjutan dan konsistensi dalam membangun aset itu. Selain itu, mari kita bicara tentang pengaruh dari cara berpikir jangka panjang. Banyak orang yang terlalu fokus pada hasil cepat, sehingga mereka melupakan pentingnya membangun fondasi yang kuat. Mereka ingin segera mendapatkan penghasilan tinggi, tapi tidak mau bersabar membangun keterampilan, reputasi, dan kepercayaan. Padahal, semua itu butuh waktu. Orang yang berpikir jangka panjang akan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Mereka tidak mudah tergoda dengan hasil instan, karena tahu bahwa kesuksesan sejati adalah hasil dari akumulasi keputusan baik dalam waktu lama. Mereka rela belajar lebih dulu, membangun lebih dulu, dan baru kemudian menikmati hasilnya. Sementara mereka yang berpikir pendek, akan mudah terjebak dalam lingkaran mengejar uang cepat. Mereka mencoba berbagai peluang, tapi tidak pernah mendalami satu pun. Akhirnya, mereka lelah di tengah jalan tanpa hasil yang memuaskan. Karena itu, penting untuk menanamkan pola pikir jangka panjang sejak awal. Lalu, satu hal lagi yang seringkali menentukan seberapa cepat penghasilan seseorang bisa meningkat, kemampuan memecahkan masalah. Dalam dunia kerja dan bisnis, orang yang paling dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyelesaikan persoalan dengan efektif. Masalah selalu ada, tapi hanya sebagian kecil orang yang bisa benar-benar menyelesaikannya dengan baik. Kemampuan ini bisa diasah. Dimulai dengan cara berpikir kritis, belajar analisis, dan memperhatikan pola-pola yang terjadi. Ketika kita melatih diri untuk berpikir solutif, maka kita akan lebih mudah naik ke posisi yang lebih tinggi, atau dipercaya menangani proyek-proyek bernilai lebih besar. Dan jangan lupa, mereka yang mampu menyelesaikan masalah penting, akan selalu dibayar lebih mahal daripada mereka yang hanya bisa melakukan tugas biasa. Inilah logika yang berlaku di hampir semua bidang. Akhirnya, semua kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita mau berubah, atau hanya ingin mengeluh? Apakah kita siap mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri, atau tetap menyalahkan faktor luar? Apakah kita bersedia berproses, atau hanya ingin hasil cepat tanpa usaha? Peningkatan penghasilan bukan soal keberuntungan semata. Ini soal arah yang benar, usaha yang konsisten, pola pikir yang tepat, dan keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Tidak semua orang akan naik cepat. Tapi semua orang yang punya tekad, pasti bisa naik perlahan namun pasti. Kita tidak harus menjadi orang paling cerdas, paling kaya, atau paling beruntung. Tapi kita harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas masa depan kita sendiri. Karena pada akhirnya, tidak ada yang lebih peduli pada nasib kita selain diri kita sendiri. Kadang kita lupa bahwa cara kita memandang uang pun punya pengaruh besar terhadap berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan. Ada orang yang memandang uang sebagai sesuatu yang selalu kurang. Setiap kali punya uang, yang terpikir pertama kali adalah bagaimana menghabiskannya. Mereka tidak melihat uang sebagai alat untuk membangun, tapi hanya sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan sesaat. Padahal, mereka yang memiliki penghasilan besar biasanya memiliki hubungan yang sehat dengan uang. Mereka tahu cara menghargai uang, bukan menyembahnya, tapi juga tidak meremehkannya. Mereka belajar bagaimana mengatur, menumbuhkan, dan memperlakukan uang dengan cara yang cerdas. Karena bagi mereka, uang adalah alat untuk memperbesar dampak, memperluas pilihan hidup, dan menciptakan keamanan jangka panjang. Mindset ini tidak muncul tiba-tiba. Ia dibangun dari pengalaman, pengetahuan, dan kesadaran yang terus dilatih. Karena itu, penting untuk mulai mengevaluasi hubungan kita dengan uang. Apakah kita merasa bersalah saat punya banyak uang? Apakah kita merasa tidak pantas hidup lebih baik? Apakah kita takut mengelola uang karena merasa tidak mampu?
Semua pertanyaan ini perlu dijawab dengan jujur. Berbicara soal penghasilan yang meningkat dengan cepat, kita juga tidak bisa mengabaikan pentingnya kemampuan menjual. Ya, kemampuan menjual. Bukan hanya menjual barang atau jasa, tapi juga menjual ide, menjual gagasan, menjual diri secara profesional dalam arti yang positif. Banyak orang hebat di bidangnya, tapi karena tidak tahu cara memasarkan dirinya, mereka tetap berada di balik layar. Sementara orang lain yang lebih pintar menjual dirinya, justru mendapat lebih banyak kesempatan. Ini bukan tentang siapa yang lebih bagus, tapi siapa yang bisa membuat orang lain percaya bahwa dia mampu memberi solusi. Kemampuan menjual ini mencakup komunikasi yang baik, kemampuan membangun relasi, memahami apa yang dibutuhkan orang lain, dan menawarkan sesuatu yang bernilai. Bahkan seorang karyawan pun harus bisa menjual kontribusinya kepada atasannya. Seorang pelamar kerja harus bisa menjual potensi dan pengalamannya kepada perekrut. Seorang pebisnis harus bisa menjual produknya kepada pelanggan dengan kepercayaan tinggi. Sayangnya, banyak orang alergi dengan kata jualan. Mereka menganggapnya memalukan, agresif, atau tidak elegan. Padahal, menjual adalah bagian dari kehidupan. Setiap hari kita sebenarnya sedang menjual sesuatu, gagasan, opini, cara pandang, bahkan cerita. Jadi, semakin cepat kita berdamai dengan kemampuan ini, semakin cepat pula kita membuka jalan menuju penghasilan yang lebih besar. Di sisi lain, kita juga harus menyinggung soal manajemen energi. Banyak orang berpikir bahwa penghasilan hanya bergantung pada seberapa sibuk mereka. Tapi sebenarnya, kualitas energi kita jauh lebih penting daripada kuantitas aktivitas kita. Karena ketika tubuh kita lelah, pikiran kita kusut, dan semangat kita menurun, maka produktivitas pun akan anjlok. Manajemen energi artinya menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional agar tetap optimal. Tidur cukup, makan bergizi, olahraga rutin, dan istirahat teratur bukan sekadar gaya hidup sehat, tapi juga fondasi produktivitas. Orang yang bugar lebih fokus, lebih cepat berpikir, dan lebih mudah mengambil keputusan penting. Dan semua itu tentu berdampak pada hasil kerja, yang akhirnya berdampak pula pada penghasilan. Selain menjaga fisik, penting juga menjaga semangat hidup. Orang yang semangatnya tinggi akan lebih kreatif dalam melihat peluang. Mereka tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Mereka mampu bangkit lebih cepat ketika jatuh. Dan yang paling penting, mereka mampu mempertahankan konsistensi, yang mana merupakan kunci dalam semua bentuk kesuksesan. Lalu, kita masuk pada satu aspek yang sering diabaikan, kemampuan membaca peluang. Banyak orang mengeluh tidak ada kesempatan, padahal sebenarnya peluang itu selalu ada, hanya saja mereka tidak bisa melihatnya. Mengapa bisa begitu? Karena mata mereka terlalu fokus pada kesulitan. Pikiran mereka terlalu sibuk mencari alasan. Hati mereka terlalu sibuk dengan rasa takut. Padahal, peluang itu seperti pintu yang selalu terbuka sedikit. Tapi hanya mereka yang berani mendekat, yang bisa melihat bahwa pintu itu bisa dibuka lebih lebar. Dan hanya mereka yang cukup siap, yang berani melangkah masuk. Maka dari itu, penting sekali untuk melatih diri membaca situasi, mengamati tren, mempelajari kebutuhan orang, dan berpikir dari sudut pandang pemecahan masalah. Kadang peluang besar datang dari masalah yang tampaknya sepele. Misalnya, ada orang yang kesulitan mencari jasa pengantar makanan di daerahnya. Seseorang melihat masalah itu, lalu membuat layanan lokal kecil-kecilan. Lama-kelamaan, usaha itu berkembang jadi penghasilan utama. Semua berawal dari kepekaan melihat celah. Kemampuan ini bisa diasah. Dengan banyak membaca, mendengar, berdiskusi, dan mengamati sekitar, maka kita akan semakin peka terhadap hal-hal yang bisa dikembangkan. Ingat, dalam dunia ini, bukan yang paling kuat yang bertahan, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan adaptasi tidak selalu tentang perubahan besar. Kadang adaptasi itu sesederhana menyesuaikan cara kita bekerja, mengubah strategi pemasaran, mencoba metode baru dalam belajar, atau berani mencoba pendekatan yang berbeda saat menghadapi masalah. Mereka yang penghasilannya meningkat dengan cepat biasanya adalah mereka yang fleksibel. Mereka tidak terjebak dalam pola lama. Mereka tidak gengsi mencoba hal baru. Dan yang terpenting, mereka tidak takut untuk terus belajar. Karena mereka tahu bahwa belajar itu bukan tanda kelemahan,
tapi tanda kekuatan. Kita juga perlu membahas tentang keberanian mengambil risiko. Banyak orang ingin penghasilan naik, tapi tidak mau keluar dari zona nyaman. Mereka takut gagal, takut rugi, takut salah langkah. Padahal, semua keberhasilan besar selalu dimulai dari risiko yang diambil dengan perhitungan. Risiko bukan berarti nekat. Risiko yang sehat adalah risiko yang dipahami, dikaji, dan diambil dengan strategi. Ketika seseorang berani memulai usaha, pindah karir, atau mengambil proyek yang menantang, ia sedang menantang batas kemampuannya. Dan dari situlah pertumbuhan terjadi. Dan pertumbuhan inilah yang membawa peningkatan penghasilan. Jika kita terus berada di zona aman, maka penghasilan kita pun akan berada di tingkat yang sama. Tapi begitu kita berani naik level berikutnya, meski penuh tantangan, maka hasilnya pun akan berbeda. Karena tidak mungkin hasil berubah jika tindakan kita tetap sama. Pada akhirnya, semua orang bisa punya penghasilan lebih besar. Tapi tidak semua orang mau membayar harga dari prosesnya. Harga itu bisa berupa waktu, tenaga, pikiran, dan pengorbanan kesenangan sesaat. Tapi harga itu layak dibayar, karena hasilnya adalah kebebasan finansial, stabilitas hidup, dan kesempatan untuk membantu lebih banyak orang. Salah satu penyebab utama penghasilan seseorang sulit meningkat secara signifikan adalah karena mereka terlalu cepat merasa puas. Mereka merasa bahwa pencapaian saat ini sudah cukup, lalu mulai mengendurkan usaha, berhenti belajar, dan tidak lagi mengejar peningkatan. Padahal, dunia terus bergerak, persaingan terus berkembang, dan mereka yang tidak terus bertumbuh akan perlahan tertinggal. Rasa cukup itu memang baik, tapi harus ditempatkan pada konteks yang tepat. Kita boleh bersyukur, tapi bukan berarti berhenti berkembang. Kita boleh merasa puas sesaat, tapi tidak boleh puas selamanya. Karena setiap pencapaian adalah awal dari tantangan baru, bukan titik akhir dari perjalanan. Orang yang terus berkembang adalah orang yang selalu bertanya, apa langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan? Kebiasaan untuk terus bertanya pada diri sendiri adalah kebiasaan yang sangat penting. Pertanyaan seperti, bagaimana saya bisa bekerja lebih efisien? Apa yang bisa saya pelajari hari ini? Atau, siapa yang bisa saya bantu agar dampak saya lebih besar? Akan membuka pintu-pintu ide baru yang mengarah pada peningkatan nilai diri dan pada akhirnya berdampak pada penghasilan. Kemudian, ada juga masalah keengganan untuk bekerja sama atau membangun jejaring. Banyak orang ingin sukses sendirian. Mereka menolak kolaborasi karena takut berbagi ide, takut disalib, atau merasa tidak butuh bantuan. Padahal, dalam banyak kasus, penghasilan meningkat justru karena ada kerjasama yang dibangun secara cerdas dan strategis. Dalam dunia profesional dan bisnis, siapa yang kita kenal bisa lebih menentukan daripada apa yang kita tahu. Bukan berarti kompetensi tidak penting, tapi relasi yang kuat membuka lebih banyak pintu daripada kemampuan teknis semata. Kita bisa saja sangat ahli, tapi jika tidak ada yang tahu bahwa kita ahli, maka potensi itu akan tetap tersembunyi. Itulah mengapa membangun jaringan relasi yang sehat dan luas sangat penting. Bergabung dengan komunitas yang relevan, hadir dalam acara-acara industri, atau sekadar aktif berdiskusi di media sosial bisa memperkenalkan kita pada orang-orang baru, gagasan baru, dan peluang baru. Kadang satu koneksi bisa mengubah seluruh arah perjalanan hidup kita. Kita juga harus berbicara tentang satu hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan finansial, yaitu pengelolaan waktu. Banyak orang memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari, tapi menghasilkan pendapatan yang sangat berbeda. Mengapa begitu? Karena cara mereka menggunakan waktu sangat berbeda. Waktu adalah sumber daya yang paling adil, karena semua orang mendapatkannya dalam jumlah yang sama. Tapi waktu adalah sumber daya yang paling tidak dihargai oleh banyak orang. Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak memberi dampak. Terlalu banyak waktu dihabiskan untuk scroll tanpa arah, menunda pekerjaan, atau terjebak dalam aktivitas yang memberi kesibukan tapi bukan kemajuan. Sementara orang yang penghasilannya cepat naik biasanya sangat disiplin dengan waktunya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan setiap hari. Mereka punya rutinitas yang produktif, tujuan yang jelas, dan batasan yang tegas. Mereka mampu berkata, tidak, pada gangguan, dan, ya, pada hal-hal yang membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Disiplin waktu bukan berarti tidak bisa bersantai. Justru sebaliknya.
Orang yang pandai mengatur waktu akan punya lebih banyak waktu untuk bersantai tanpa merasa bersalah, karena waktu kerjanya digunakan secara efektif. Mereka bisa menikmati hidup, karena mereka tahu kapan saatnya bekerja keras dan kapan saatnya beristirahat. Di samping itu, kita juga perlu menyadari pentingnya mengelola ekspektasi. Banyak orang merasa frustasi karena mengharapkan hasil yang terlalu cepat. Mereka ingin penghasilan meningkat drastis dalam waktu singkat, padahal belum banyak yang mereka investasikan dalam hal keterampilan, jaringan, atau pengalaman. Ekspektasi yang tidak realistis bisa menjadi penghalang kemajuan. Karena ketika hasil tidak sesuai harapan, mereka langsung menyerah. Padahal, seharusnya itu menjadi momen untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi. Bukan waktunya mundur, tapi saatnya belajar. Orang yang berhasil meningkatkan penghasilannya dengan cepat biasanya tetap sabar dalam membangun. Mereka mungkin bekerja keras berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum akhirnya panen. Tapi karena mereka memiliki ekspektasi yang realistis dan bersedia menjalani proses, maka ketika hasil itu datang, nilainya besar dan bertahan lama. Dan satu hal yang tidak boleh kita abaikan adalah kejujuran dalam bekerja dan berbisnis. Meskipun terlihat seperti nasihat lama, tapi ini tetap menjadi fondasi dari penghasilan yang stabil dan berkembang. Banyak orang tergoda mengambil jalan pintas dengan cara-cara yang tidak etis. Mungkin hasilnya cepat, tapi hampir selalu tidak bertahan lama. Kejujuran membangun reputasi. Reputasi membangun kepercayaan. Dan kepercayaan membangun peluang. Ketika seseorang dikenal sebagai pribadi yang bisa diandalkan, jujur, dan adil, maka orang lain akan dengan senang hati bekerja sama dengannya. Klien akan datang kembali. Partner akan merekomendasikan, dan rezeki akan mengalir dari berbagai arah. Sebaliknya, jika seseorang pernah melakukan kebohongan, maka meskipun berhasil mendapatkan uang dalam jangka pendek, kemungkinan besar ia akan kehilangan peluang jangka panjang. Kepercayaan yang rusak sangat sulit untuk dipulihkan. Maka dari itu, lebih baik membangun perlahan dengan cara yang benar, daripada buru-buru tapi mengorbankan nilai-nilai yang penting. Karena dalam jangka panjang, karakter kita akan menjadi aset terbesar yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Sebelum kita mengakhiri bagian ini, mari kita renungkan satu hal penting, bahwa peningkatan penghasilan bukan hanya tentang bekerja lebih banyak, tapi tentang menjadi pribadi yang lebih bernilai. Dan untuk menjadi lebih bernilai, kita harus terus belajar, berani berubah, membangun kebiasaan yang sehat, menjaga integritas, dan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan baru. Semua itu memang tidak mudah, tapi sangat bisa dilakukan. Tidak harus sempurna, yang penting mulai. Tidak harus langsung besar, yang penting konsisten. Karena perubahan besar selalu diawali dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Sekarang bayangkan diri kita berdiri di depan sebuah jalan panjang yang belum pernah kita lewati. Jalan itu penuh dengan cabang, belokan tajam, dan mungkin juga tanjakan terjal. Tapi di ujung jalan itu, ada versi terbaik dari diri kita. Versi yang lebih kuat, lebih berani, lebih bijak, dan tentu saja, lebih sejahtera secara finansial. Versi diri itu tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kerja keras, kesabaran, dan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Ia adalah hasil dari kebiasaan yang terus dibentuk, pelajaran yang terus dipetik, dan semangat yang tak pernah pada meskipun sering diuji oleh kenyataan hidup. Meningkatkan penghasilan bukanlah sesuatu yang mustahil. Bahkan, ia bisa terjadi lebih cepat dari yang kita kira, selama kita menyiapkan diri untuk menerimanya. Karena penghasilan yang besar bukan hanya soal keberuntungan atau kesempatan yang tiba-tiba datang, tapi soal kapasitas kita untuk menjemput dan mengelolanya. Dan kapasitas itu dibangun dari kesadaran. Kesadaran untuk mengubah cara pikir, untuk melihat uang bukan sebagai musuh, tapi sebagai alat yang bisa dikendalikan. Kesadaran untuk berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai bertanya, apa yang bisa saya ubah dari diri saya sendiri? Lihatlah kembali hidup kita hari ini. Apa saja kebiasaan yang bisa mulai diperbaiki? Mungkin kita bisa mulai bangun lebih pagi, lebih teratur membaca buku, lebih banyak berdiskusi dengan orang-orang inspiratif, atau mulai mencatat pengeluaran dengan lebih rapi. Langkah-langkah kecil yang terlihat sepele, tapi akan memberi dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Mari kita juga jujur tentang kelemahan yang kita miliki. Tidak untuk merendahkan diri, tapi agar kita tahu apa yang perlu diperbaiki.
Orang yang mampu menerima kekurangannya justru lebih cepat berkembang, karena mereka tidak menutup mata. Mereka tidak hidup dalam ilusi bahwa semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya ada banyak peluang yang terlewat hanya karena mereka terlalu nyaman dengan keadaan sekarang. Ingat, kenyamanan yang berlebihan bisa menjadi penjara yang tak terlihat. Kita merasa tenang, tapi stagnan. Kita merasa aman, tapi tidak bertumbuh. Dan saat kita sadar, kita sudah tertinggal jauh dari mereka yang berani mengambil langkah, meskipun dengan rasa takut yang sama. Jadi, jangan tunggu kondisi sempurna untuk mulai berubah. Sempurna itu tidak akan pernah datang. Yang kita butuhkan hanya satu momen kesadaran. Satu keputusan kecil untuk memulai. Dan satu komitmen untuk terus melangkah, sekecil apapun perubahannya. Cobalah kita refleksikan kembali 10 penyebab mengapa penghasilan bisa meningkat dengan cepat. Kita sudah membahas pentingnya skill yang relevan, keberanian untuk mencoba hal baru, kemampuan membaca peluang, dan semangat belajar tanpa henti. Kita juga sudah menyentuh peran mindset, relasi, manajemen energi, disiplin waktu, dan kejujuran. Semuanya saling berhubungan, tidak berdiri sendiri, dan semuanya bisa mulai dibangun dari sekarang. Ingat, banyak orang sukses yang memulai dari nol, bahkan dari minus. Tapi yang membedakan mereka adalah cara mereka menanggapi hidup. Mereka tidak membiarkan diri mereka dikendalikan oleh keadaan. Mereka memilih untuk menjadi pengendali hidup mereka sendiri, sekecil apapun langkah pertama yang bisa mereka ambil. Jika hari ini kamu merasa belum punya cukup modal, jangan berkecil hati. Karena modal yang paling kuat bukanlah uang, tapi niat dan kemampuan untuk belajar. Jika hari ini kamu merasa belum punya koneksi, jangan takut. Karena koneksi bisa dibangun dengan ketulusan, konsistensi, dan kontribusi nyata. Jika hari ini kamu merasa belum punya cukup ilmu, jangan berhenti. Karena ilmu ada di mana-mana, asal kamu mau membuka pikiran dan terus mencari. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat memulai, tapi siapa yang paling konsisten bertahan. Bukan tentang siapa yang paling pintar dari awal, tapi siapa yang paling rajin belajar dari kesalahan. Dan bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi siapa yang paling siap ketika keberuntungan datang. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Yang penting adalah terus bergerak. Satu langkah lebih baik dari diam. Dan diam terlalu lama adalah jalan cepat menuju penyesalan. Kita tidak sedang berlomba dengan orang lain. Kita sedang berlomba dengan versi lama dari diri kita sendiri. Dan tugas kita setiap hari adalah mengalahkan versi itu, sedikit demi sedikit. Kalau hari ini kamu bisa berpikir lebih jernih, itu sudah satu kemenangan. Kalau hari ini kamu bisa menahan diri dari pemborosan, itu sudah satu langkah maju. Kalau hari ini kamu bisa belajar satu hal baru, itu sudah satu investasi untuk masa depanmu. Karena perubahan besar tidak datang dari keputusan besar semata. Ia lahir dari ribuan keputusan kecil yang kamu buat dengan sadar setiap hari. Dan satu hal terakhir yang perlu diingat, jangan pernah meremehkan potensi dirimu. Di dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk berubah, untuk tumbuh, untuk bangkit dari keterpurukan, dan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Penghasilan yang meningkat dengan cepat bukan lagi mimpi jika kamu mau menyiapkan diri. Karena ketika kesadaran, strategi, dan tindakanmu sejalan, maka hasilnya akan mengikuti. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih, diriku yang dulu," karena tidak menyerah. Karena tetap melangkah meski pelan. Karena percaya bahwa perubahan itu mungkin. Karena memang benar, perubahan itu selalu mungkin. Dan kamu sangat mampu melakukannya.